Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bergaul lagi dengan firman Tuhan lewat channel ini. Terimalah salam saya, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi ini diangkat dari Ibrani pasal 4 ayat 9 hingga ayat 10. Demikian bunyinya. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita manusia cenderung menghitung hari-hari kerja kita. Berpikir dalam istilah sekarang ini 9 to 5. Bekerja mulai jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Tapi ada juga sekarang bekerja 3 shift. 3 kali pergantian kerja 24 jam dibagi 3. Jadi begitu cara kerja mereka. Jadi dalam pikiran orang yang sudah tertanam bertahun-tahun adalah berapa lama kerja. Para pedagang misalnya, pagi dia berangkat, pulang malam. Maka dalam pikirannya, saya bekerja mulai pagi hingga malam. Jadi yang dihitung adalah masa kerja. Karena itu di dalam pikiran kita ini, di dalam otak kita ini terbangun pola pikir kerja, 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 kerja. Belum lagi negara kita pada waktu yang lalu memakai terminologi ini. Kerja, 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 kerja. Terbangun di otak orang kerja, 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 walaupun acap kali sebenarnya kita lihat mereka tak kerja. Dia boleh pergi ke kantornya jam 8 sampai jam 9, tetapi hitungan dari jam 9 hingga jam 3 sesungguhnya tidak banyak kerja. Ngobrol sana, ngobrol sini, mempersiapkan ini, ngopi, snack, makan siang, kamar mandi, dan yang lain. Kalau dihitung mulai jam 9 sampai jam 5 sore itu, kadang-kadang yang efektif kerja hanya 3 jam atau 4 jam. Tetapi di dalam pikirannya, dia sudah mulai bekerja mulai jam 9 hingga jam 3 pagi. Wah, udah berapa jam? Saudaraku, ada satu titik yang kita sering lalaikan tanpa menghitung dalam hidup kita. Dalam hidup ini disebut istirahat. Istirahat. Sesungguhnya istirahat sering dihitung bukanlah waktu yang efektif dan efisien. Itu buang-buang waktu. Ya. Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh kerja, masa istirahat adalah masa membuang-buang waktu. Tetapi bagi orang yang bekerja sungguh-sungguh menggunakan waktunya, menggunakan tenaganya, pikirannya dalam melaksanakan pekerjaannya itu, bagi dia istirahat adalah momen untuk mengambil ulang tenaga, mengambil ulang kekuatan, menyegarkan kembali tenaga yang sudah terpakai. Maka istirahat menjadi penting bagi mereka yang sungguh-sungguh bekerja. Saudaraku,
Di pihak manakah kita? Di pihak orang yang membuang-buang waktu pekerjaan sehingga kita melihat waktu istirahat menjadi waktu yang terbuang percuma? Atau kita berada di dalam keadaan orang yang sungguh-sungguh bekerja sehingga waktu istirahat menjadi waktu untuk memulihkan kekuatan, memulihkan tenaga. Memulihkan tenaga itu sangat penting, saudara-saudara. Dan tenaga yang bisa dipulihkan itu adalah lewat istirahat. Itulah di dalam teks kita hari ini mengingatkan hari Sabat, hari ke-7 bagi umat Allah. Mereka yang sungguh-sungguh melakukan hidupnya dengan efisien, efektif, kerja keras, kerja cerdas, aktivitas yang sungguh-sungguh bergerak sepanjang 6 hari, akan merasakan perlunya hari ke-7 bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Sebab hari ke-7 itu disebut recharge, menyegarkan ulang, mengambil tenaga ulang, berhadapan dengan Tuhan, meminta tenaga yang baru, kekuatan yang baru, kasih karunia yang baru, pengampunan yang baru dari Tuhan. Jadi hari Sabat itu adalah hari yang full bersama Tuhan. Meskipun 6 hari ketika bekerja kita selalu bersama dengan Tuhan. Tetapi konsentrasi kita selama 6 hari itu melakukan aktivitas kita, dan Tuhan menjaga kita, memelihara kita, menolong kita, melindungi kita. Dan itu acap kali di luar kesadaran kita, di luar pemahaman kita, di luar pikiran kita, karena kita asik melakukan pekerjaan kita, konsentrasi dengan pekerjaan kita, konsentrasi dengan aktivitas kita, konsentrasi dengan hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan Sabat itu menjadi hari perhentian, mengambil tenaga dan waktu yang full bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan menolong kita memahami bagaimana perjalanan kita ke depan. Iman kita menuju iman sorgawi, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam teks kita disebutkan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah bekerja dari pekerjaannya. Inilah yang membawa kita pada akhirnya kita akan bersama dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, perhentian Allah yang sudah diberikan kepada kita setiap hari Sabat, kita gunakan menjadi momen melatih diri kita, mentrain iman kita, kebersamaan kita dengan Tuhan. Dan dengan kemampuan kita mendapatkan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam masa perhentian itu, sepanjang minggu kita melakukan pekerjaan kita dengan kesadaran, bahkan dengan kekuatan hati, meskipun di otak terlupakan, tetapi spirit kita, jiwa kita, hati kita mengetahui dengan sungguh bahwa Tuhan sesungguhnya telah bersama dengan aku. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sepanjang akhir zaman. Tuhan menyertaimu saudara-saudara dalam setiap aktivitasmu yang baik hari ini. Dalam kerjamu, apakah seorang pedagang, seorang pembawa ojek, atau seorang pegawai, atau buruh, atau pengusaha, apapun itu, Tuhan menyertaimu melakukan hal-hal yang baik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami supaya masa-masa peristirahatan, masa-masa perhentian kami boleh gunakan sebagai waktu yang baik untuk memulihkan tenaga yang hilang, kekuatan yang berkurang, supaya kami disegarkan kembali. Itu boleh terjadi dalam aktivitas kami sehari-hari.
Ketika kami Engkau tolong ya Tuhan melakukan pekerjaan kami dengan baik, dan kami juga boleh mengambil waktu istirahat yang baik, memulihkan tenaga kami bersyukur karena Engkau ada bersama kami. Dan secara khusus ketika kami Engkau izinkan bekerja 6 hari lamanya sepanjang minggu, dan Engkau memberikan harimu sebagai hari perhentian di hari ke-7, biarlah kami juga boleh menguduskannya untuk Tuhan, untuk mengambil tenaga yang baru, kekuatan roh yang baru. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang kami peroleh itulah kiranya menjadi penolong kami untuk menghidupi kami sepanjang minggu ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada pelayanan berikutnya. Tuhan beserta. Yesus saudara ratuku, Yesus kau si pahala asabe.